Apa kitab-kitab yang juga masyhur. Kita ambil contoh kemarin itu, masih ingat ada Imam Nawawi 676, meninggal tahun 676 Hijriah. Imam Nawawi membuat mukhtasar, ikhtisar dari Muqaddimah Ibnu Shalah dengan kitab dengan judul namanya Al-Irsyad. Al-Irsyad diikhtisarkan lagi dengan judul namanya At-Taqrib. At-Taqrib disyarah sama Imam Suyuti dengan nama kitabnya Tadribur Rawi. Ada selain ikhtisar dari Muqaddimah Ibnu Shalah itu ada syarah langsung. Syarahnya punya Imam Al-Iraqi. Punya Imam Al-Iraqi dengan nama kitab apa kitabnya? Al-Taqrib wal Idah. Taqrib wal Idah syarahnya Imam Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi. Meninggal tahun berapa? 800. Meninggal tahun 806 Imam Al-Iraqi. Jadi ini semua yang kita sebut itu orang-orang yang penting dalam mustalah hadis. Jadi jangan sampai lupa kalau mustalah hadis itu pasti kembali ke mereka. Imam Nawawi, Iraqi. Nanti ada lagi di abad ke-9 orang yang ini pendekar lagi namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis. Meninggal tahun 852. Karangannya di hadis udah enggak ada lawan ya. Di zamannya itu dia Faridul Asri, muhaqqiqun bila niza'. Itu kalau pujian-pujian kepada ulama biasa gitu. Muhaqqiqun bila niza', alimun 'allamah, khatimatul muhaqqiqin, ustadzul asatizah. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Punya kitab namanya apa yang sangat mukhtasar yang sering kita baca dan itu masuk dalam buku tadi, yaitu Nukhbatul Fikr. Syarahnya Nuzhatun Nazar. Ibnu Hajar membuat kitab ikhtisar tapi padat, mukhtasar tapi sangat padat. Itu kebiasaan Ibnu Hajar, ciri khas. Semua kitabnya itu lengkap, syumul tapi mukhtasar. Hampir semua, maksudnya enggak ada yang memang dia buat tabasid, meluas, pembahasannya meluas, tapi akhirnya dia simpelkan juga, akhirnya dia ikhtisarkan. Itu banyak berlaku di Ibnu Hajar. Oke. Itu luar ya. Kita semua udah jelaskan Mubadil Asyrafnya Muqaddimatul Ulum. Ada juga Muqaddimatul Kitab Manzumah Baiquniyah, kita bahas juga. Imam Baiquni ini salah satu orang yang gak masyhur, tapi karyanya masyhur. Biasa ulama kayak gitu. Sampai namanya juga ikhtilaf. Namanya itu berbeda pendapat. Orang ada yang bilang Umar, ada yang bilang Toha. Tapi yang masyhur wal ashah wal arjah Indi, menurut saya, karena manqulan an dari Hasyah Al-Ajhuri ala Syarah Zurqani. Jadi Imam Zurqani atau Qastalani mensyarah kitab Baiquni, dihasiahkan. Jadi status atau pola atau step penulisan itu setelah matan syarah kan. Setelah syarah nanti ada lagi namanya hasyiah. Hasyiah itu penjelasannya lebih detail. Nah,
Yang saya dapatkan yang mengatakan nama beliau adalah Umar itu datang dari Imam Al-Ajuri, salah satu ulama Mesir Syafi'i Azhari. Dia Hasyiah ala syarah Zulqani dari Mawahib Dunia punya Imam Baiquni, mengatakan bahwasanya namanya itu Umar bin Muhammad bin Fatum Al-Baiquni, bukan Toh. Ala kulli hal, nama itu memang penting, tapi lebih pentingnya lagi karyanya. Karena dengan karyanya seorang bisa menjadi hidup walaupun dia mati. Oke. Makanya kumpulkanlah ilmu, setelah itu buatlah suatu karya. Kita bahas dimulai dari Sahih, Hasan, Dhaif. Sahih sendiri itu kita bahas dengan 5 syarat. Hasan juga sama. Hasan 5 syarat dengan perbedaan di apa? Dobet. Kalau Sahih dobetannya itu tam. Kalau dalam bait syairnya, bait manzumanya mu'tamadi fi dhabti wa naqli. Mu'tamadi itu maknanya tam. Hasan bedanya di dobet saja. Dhaif mudahnya adalah mafaqada apa-apa yang ahadu syurut sihah. Tapi di dalam manzumah itu kan kita sudah tahrir ya, kita sudah dikte atau kritik manzumah ini di bait yang khusus dhaif. Kalau bait khusus dhaif itu dibilangnya apa? Pokulumaan rutbatul husni qasr. Mestinya wakulu ma'an syartul qabul. Wakulu ma'an syartul qabul qasr. Karena kalau di bawah Hasan, kalau menurut nazom yang ditulis sama Imam Baiquni, wakulu ma'an rutbatul husni. Hasan ada 2. Ya. Hasan ada apa aja? Lidati ini begini. Kalau misalnya Hasan, pokoknya kalau ada hadis yang ditulis yang disebutkan dengan Hasan atau Sahih berarti lizati. Idza utliqa Hasan atau idza utliqa Sahih fa Sahih lidati atau fal Hasan lidati laisa libari. Nah, makanya kalau waqul man rutbatil husni ay rutbatil hasan lidatihi qasur lebih sedikit, maka itu dhaif, kurang jami'an mani'an. Makanya kita ganti dengan waqul ma'an syartul qabul qasur fa huwa dhaif wa ba'sun kafur. Oke. Dah. Kita bahas musnad, kita bahas muttasil, kita bahas hadis bi'tibar man usnida ilaihi. Ya. Hadis yang siapa yang bilang? Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Dari kita bagi ke 3 kategori. Ada siapa? Kalau ke Rasul apa nama hadisnya? Marfu. Kalau ke sahabat mauquf. Tabi'in maqtu'. Oke, itu adalah bi'tibar man usnida ilaihi, kepada siapa disandarkan perkataan. Ada juga yang lain, hadis bi'tibar ada durwat, jumlah yang meriwayatkan dalam satu tobaqoh, dalam satu marhalah itu ada. Kalau satu apa namanya?
Gorib. Gorib, satu gorib. Kedua, kalau dua Aziz. 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 Masyhur. 3 atau lebih. Selama belum sampai jumlah mutawatir. Itu harus diperhatikan juga. Oke. Musalsal kita bahas, mu'an'an kita bahas, sanad ali dan nazil juga kita bahas. Jadi ali itu semakin sedikit semakin tinggi, semakin banyak semakin turun. Kul maqallat rijaluhu ala wadidduhu dzakal ladzi qad nazala. Nazil, sanadul ali dan nazil. Kita mulai membahas setelahnya itu hadis dua. Dari mulai ahad faqdu ittisalu sanad. Singkat ya. Kehilangan sanad yang nyambung. Ya, sanadnya terputus tandanya. Mananya sanadnya terputus, kita ada beberapa hadis kategori di situ, ada hadis mursal, apalagi mudhal, munqati, mu'allaq. Udah. Dimulai dari mursal kalau menurut tartib nazm. Itu ada mursal, apa mursal? Tidak disebut. Tidak sampai. Apa? Tidak sampai. Terputus sahabat. Kalau dalam bahasa Arabnya marwahu tabi'in anir rasul. Marwahu tabi'in anir rasul. Itu orang hadis mendefinisikan marwahu tabi'in anir rasul. Orang usul fikih beda. Ingat. Kuluman qata'a sanadu. Setiap sanad yang terputus itu namanya mursal menurut usul fikih. Ulama usul. Jadinya mursal itu ikhtilafa fi hukmi. Mursal itu jadi berbeda pendapat hukumnya. Yang mengatakan mursal itu mardud mutlak, berarti yang mengatakan bahwasanya mursal itu man qata'a sanadu fi ayyi hal. Kalau yang mengatakan mursal itu hujjah, mursal itu makbul mutlak, makbul mutlak, pokoknya kalau ada hadis mursal diterima. Berarti itu tandanya yang mengatakan sebab sahabat kulluhum udun. Masih ingat ya pembahasan ini? Sahabat itu semuanya adil. Kita mencari rawi untuk mengetahui adalah dan dobat. Adalah dan dobat itu sifat yang harus ada di rawi kalau mau diterima hadisnya. Kalau mau diterima hadisnya, dia harus memiliki sifat adalah dan dobat. Untuk mengetahui adalah dan dobat, kita harus mengetahui orangnya. Ketika orangnya sudah dijamin oleh Allah ini dijamin oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak butuh lagi dengan penyebutan siapa dia. Singkat ya, step untuk menjawabnya. Jadi kemungkinan mursal ini yang jatuh bukan sahabat, tapi tabi'in lain. Jadi tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, sahabat Rasul. Tabi'in anti tabi'in, anti sahabi anti Rasul. Itu suar, salah satu suar mursal yang ikhtilafah, yang kemungkinan yang kenapa kok berbeda pendapatnya? Karena dia kalau sahabat yang jatuh, sahabat udul
Kulluhum udul bi ta'bidillah wa rasulih. Masih ingat dalilnya? Apa dalilnya? Ngomong harus ada dalilnya. Nggak bisa ngomong sembarangan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, itu dari Allah. Atau wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar mutabi'ahum radhiyallahu anhum wa radu anhu. Hafal dalil, penting itu dalil. Kalau orang yang nggak percaya, nah kasih dalil. Jadi kita nggak cuma akal doang, dalil nakliyah itu pun harus kita pahami dan kita hafalin. Bukan akliyah fakot, bal akliyah wa nakliyah. Penting. Oke. Ada yang mengatakan mursal itu diterima makbul, lakin muqayyad. Tapi muqayyad nggak mutlak. Paham kan antara muqayyad dan mutlak? Paham gitu? Muqayyad mutlak, terikat dan mutlak, relatif dan mutlak. Tergantung nih. Relatif tuh hasab, itu namanya muqayyad. Okay. Ada yang mursal itu muqayyad, hujjatun muqayyad. Dia sebagai dalil, tapi muqayyad. Itu dengan seperti Imam Syafi'i yang menerima hadis mursal dari siapa? Ya, Sa'id bin Musayyib. Mursalnya diterima karena sudah futisha wa fuhisha, sudah diteliti, sudah dicek, sudah aman. Jadi mursalnya Sa'id bin Musayyib itu diterima oleh Imam Syafi'i. Karena Sa'id bin Musayyib sendiri adalah min kibar tabi'in, dari tabi'in senior. Ada beberapa hadis yang diambil hukumnya, ada beberapa hukum yang dalilnya itu datang dari mursalnya Imam Sa'id bin Musayyib. Imam Syafi'i mengambil sebuah hukum dari dalil yang mursal. Ada ya? Jadi kalau yang di mursal dimaksud adalah orang usul fikih, nah orang usuliyun berarti belum baca buku. Antalam takrom, kamu nggak tahu nih, kamu menghukum mursalnya Sa'id bin Musayyib, Imam Syafi'i, dan kamu katakan salah, berarti kamu belum baca, kamu belum tahu, jangan ngomong, kayak gitu. Intinya, ini biar kita, jadi semakin tahu, semakin kita bodoh. Semakin tahu itu semakin bodoh gitu. Jadi rasa-rasa kebodohan itu datang ketika kita mulai membaca. Kalau belum baca, kita pintar. Kita masih merasa pintar, masih merasa apa ya? Kayak so tahu gitu. Tahu pintar. Tapi kalau udah baca tuh sekarang, kok baru tahu kayak gini. Kok saya baru tahu ini. Saya baru tahu. Akhirnya semakin bodoh, dia merasa semakin bodoh gitu. Oke. Jadi mursal itu ikhtilaf. Oke ya. Jangan memutlakan hukum. Karena ada. Oke, mursal udah kita bahas juga munqati'. Sanadnya terputus. Tapi ghairu tawali. Tidak berurutan. Kalau berurutan namanya mudhal. Dalam nazamnya disebutkan, kalau hafal enak. Wal mu'dhalu itu min husnan. Wal mu'dhalu itu min husnan. Yani ithnani ala tawali. Dua dan berurutan. Munqati' itu satu, bukan satu, dia jatuh di mana saja, tapi ghairu tawali.
Saqata rawin fa aktsar ala ghairi tawal. Saya pernah sebut contohkan ya. Gimana? Satu lagi ada mu'allaq. Mu'allaq itu yang nggak disebut di nazom, tapi kita bahas karena dia masuk dalam kategori ini yang kita sebut dalam kategori apa ini? Apa? Sanad. Apa sanad? Sanad aja. Sanad yang terputus. Iya. Hadis dhaif kan mafaqada ahadu syurutis sihah atau ahadu syurutil qabul. Syurut qabul apa? Ada 5 ya. Sanad, ittisal, adalah dapat bagi syuzuz al-qibul. Kalau semua ini hilang, ada 5, salah satu hilang. Misalnya ittisal sanad. Tadi kita sebut ittisal sanad. Nah itu makanya likulli syartin idza faqada lahu asmaun. Nah, setiap yang jatuh setiap satu dari syarat yang faqad jatuh atau hilang, maka itu ada kategori-kategori hadis dhaif di bawahnya yang dari tahu asma'an mutaghayyir. Terus kita juga bahas wal mu'dal saqit min husnani wa ma ata mudallasan mudallas tadlis. Ada tadlis isnad, ada tadlis syekh. Al-awwalul isqatu li syekh wa an yang kula amman fawqahu bi'an wa an. Jadi tadlisul isnad itu menggantikan menjatuhkan hadful syekhu, memutuskan atau menghilangkan nama syekhnya. Padahal dia meriwayatkan dari syekh, tapi dia langsung syekh dengan sigoh kalimat an atau an ya. Yang ada potensi, ada imkaniyah sakot, ada kemungkinan terputus. Masih ingat ya kita di mu'an'an itu mu'an'anun kan sa'idin ankaro. Mu'an'an itu ada potensi, ada imkaniyah sanaduhu munqati'. Sanaduhu munqati'. Karena itu masuk dalam sigoh muhtamal. Sigoh muhtamal itu masih kalimat atau diksi yang masih belum jelas, belum pasti, masih syak. An kecuali mu'an'annya Imam Bukhari. Karena mu'an'anun Imam Bukhari bariun minat tadlis li'annahu syarata thubutul liqaq. Imam Bukhari itu mengatakan sahih, murid dan guru harus bertemu, harus. Jadi nggak ada mu'an'an, nggak ada tadlis. Nah gitu, thubutul liqaq. Makanya Imam Bukhari lebih teliti daripada Imam Muslim. Makanya dia kitab dinamakan dalam sejarah itu as-sahul kitab ba'dal Quran. Imam Bukhari itu Sahih Bukhari as-sahul kitab setelah Al-Quran. Jadi kalau kalian ada orang-orang yang memang serius dan edukasinya tinggi gitu, baca Quran, baca Sahih Bukhari juga. Enggak cuma Quran aja. Kita Quran aja jarang. Nah, jadi baca Sahih Bukhari itu memang suatu hal yang lazim oleh pelajar ya, khusus pelajar yang mempelajari hadis Sahih Bukhari. Kadang malas memang, tapi ya
Terkadang ada Syekh Syahazar itu membaca Sahih Bukhari gitu, ada majelis-majelis membaca majelis qiraah Sahih Bukhari. Ikut saja. Dengan niat ingin membaca. Dengan niat ingin membaca, karena mungkin membaca sendiri itu susah. Dengan jama'i mungkin akan terpancing rasa kewa'in, akan terpancing akan baca itu. Oke. Isnad, tadlisul isnad, tadlisul syekh itu menggantikan, bukan mengganti. Al-awwal isqatul syekh wa an yanqula man fawqahu bi anwan. Wa tsani ay tadlisul syekh. Wa tsani la yusqituhu, enggak menjatuhkan syekh yang di atas dia, gurunya, dia enggak menjatuhkan. La yusqituhu, lakin tapi yasif bima bihi la yanarif. Dia mensifati syekhnya dengan sifat yang enggak terkenal. Orang dia terkenal kan namanya misalnya Muhammad bin Ishaq, tapi dia panggil, dia disebut dalam sanad itu Abu Yusuf misalnya. Dan Abu Yusuf Asy-Syaikh adalah ishtahar bi Abu Yusuf. Syekh ini nggak dikenal dengan Abu Yusuf. Dan ada niat tauriah. Tahu tauriah nggak? Saya berbicara sesuatu tapi nggak bohong. Tapi niat saya ke yang lain. Itu namanya tauriah. Itu dalam bahasa firosat. Firosat. Ilmu firosat apa ya? Ilmu inilah ketika ada munazoro, ada jadi tauriah itu ketika misalnya yang sederhana, kamu sudah makan belum kan? Kamu sudah makan belum? Saya jawab sudah. Atau saya jawab belum kan? Saya jawab belum. Sejam yang lalu belum. 2 jam yang lalu udah. Tapi itu benar. Tapi betul, saya belum makan. Biar niatnya untuk dikasih makan. Nah itu namanya tauriah. Dia jawab betul, tapi dia punya niat lain. Memang betul. Oke, itu tauriah. Nah, bisa tadlisul syekh itu dengan kalimat Abu Yusuf. Abu Yusuf yang disebut namanya Muhammad bin Ishaq, tapi dia sebut Abu Yusuf yang tidak terkenal. Dengan niat Abu Yusuf yang lain, ulama lain namanya Abu Yusuf, dan dia sikoh, sedangkan gurunya doif. Nah itu tauriah tuh gitu. Itu bahaya. Nah makanya secara umum tadlis itu bahaya. Kenapa kok para murid atau para perawi tidak melakukan tadlis? Salah satu sebabnya, kita sebut sebab berapa? 4 atau 5 itu. Satu, misalnya ada karena syekhuhu dhaif. Makhofata, rawi itu takut kalau hadisnya itu nggak diterima. Kalau syekhnya dia dhaif, hadisnya nggak diterima, takutnya gitu. Maka untuk hadisnya diterima, dia menggantikan nama lain. Nah, jadi sebab tadlis itu bisa keduanya, bisa isnad, bisa syekh tadlis bisa. Atau antara guru dan murid itu ada adawah, ada rasa iri, ada rasa sifat manusia lah yang buruk. Itu ada iri, ada dengki atau apa. Itu bisa saja terjadi. Sekelas ulama Bukhari, ini saya ada cerita. Jadi Imam Bukhari sama gurunya, salah satu gurunya di Asfahan. Itu dulu Imam Bukhari pernah datang ke Isfahan suatu hari. Di Isfahan dia mau
apa kalau istilahnya, kalau dalam bahasa Jawa, kalau mau ziarah ke guru itu apa ya? Sowan. Jadi mau sowan ke guru itu. Saya lupa nama gurunya siapa. Sowan ke gurunya. Ketika datang ke Isfahan, ini kota namanya Isfahan di Iran, sekarang di Iran, Isfahan. Asbahan, kalau bahasa Arab Asbahan. Coba. Imam Bukhari sudah masyhur pada waktu itu. Murid-muridnya Syekh yang ada di Isfahan itu sudah tahu semua, dan semua masyarakat sudah tahu Imam Bukhari siapa. Ulama besar. Ketika datang, akhirnya membuka majelis hadis. Banyak orang datang. Akhirnya Imam Bukhari menetapkan untuk menetap di Isfahan beberapa hari atau beberapa minggu lah, beberapa hari lama. Yang sebelumnya dia nggak meniatkan untuk itu. Akhirnya banyak murid-muridnya Syekh Imam Bukhari, Syekhnya Bukhari, pindah ke majelisnya Bukhari. Gurunya Imam Bukhari mulai ada merasa iri. Wah, ini masyarakat saya pindah ke orang lain, follower saya pindah ke orang lain, kan. Akhirnya dibuatlah sebuah strategi gurunya Imam Bukhari untuk menjatuhkan Imam Bukhari, atau membuang Imam Bukhari dari Isfahan. Dengan apa? Pada waktu itu cerita atau isu tentang Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Nah, ini lagi masyhur di abad kedua Hijriah, abad ketiga Hijriah. Imam Bukhari kan 256. Enak kalau tahu wafatnya, enak. Meninggal tahun 256 Hijriah. Nah, di situ ada Ahmad bin Hanbal juga, muridnya Imam Bukhari. Ahmad bin Hanbal itu satu angkatan lah sama Imam Bukhari. Muridnya sih, satu angkatan saya nggak tahu muridnya atau gimana. Imam Bukhari 256, Imam Ahmad 241 meninggal. Duluan Imam Ahmad. Nah, Ahmad bin Hanbal pernah dimasukkan dalam penjara karena mengatakan Quran itu kalamullah. Karena pada saat itu yang memimpin negara Islam itu para Mu'tazilah, yaitu Khalifah Ma'mun, orang pintar. Khalifah Ma'mun itu suka baca, raja tapi suka baca, suka ilmu lah. Ilmuwan tuh senang banget ya sama ilmuwan. Itu raja-raja dulu kayak gitu. Raja, gubernur tuh orang-orangnya suka ilmu, kadang suka tasawuf gitu kan. Suka majelis zikir, datang majelis zikir. Di zamannya Ahmad bin Hanbal itu terkait isu Al-Quran itu harus ditetapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Mu'tazilah itu. Orang Mu'tazilah, karena pemimpinnya orang Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu kalamullah, kholas, masjun, kulum fisijin, masuk dalam penjara, dimasukkan penjara orang. Salah satunya Ahmad bin Hanbal. Selesai Khalifah Ma'mun, selesai digantikan khalifah-khalifah lain. Isunya berbeda lagi. Isunya diganti dengan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, kholas. Memang itu yang benar dari dulu, tapi karena rajanya pada waktu itu orang Mu'tazilah, jadi diganti. Oke, yang benar adalah Al-Quran kalamullah, gitu ya, Al-Quran kalamullah. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Syekhnya Bukhari, ini kan setelah Imam Ahmad ya. Syekhnya Imam Bukhari
itu coba membuat pertanyaan lewat muridnya. Coba kamu tanyakan ke Imam Bukhari nanti di majelis Imam Bukhari. Tanyakan kepada beliau, lafzuna bil Quran, lafzuna bil Quran itu kalamullah atau makhluk. Kita membaca Al-Quran, lafzuna, kita membaca Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Oke. Tanyakan kepada Imam Bukhari. Ya, dibukalah majelis Imam Bukhari. Si murid yang tadi bertanya ke Imam Bukhari, Imam, lafzuna bil Quran kalamullah an makhluk. Kata Imam Bukhari sudah paham. Pertanyaan ini tidak pantas ditanyakan oleh orang awam. Itu mestinya di majelis orang-orang internet, majelis orang-orang lama lah. Dibilang gini, ada 3 poin yang dibilang Imam Bukhari. Lafzuna bil Quran makhluk, wal Quran kalamullah, was su'al wal Quran kalamullah, was su'al anhu bid'ah. Kamu bertanya tentang ini adalah sebuah kebid'ahan. Bahaya kalau kamu nggak boleh nanya ini sebenarnya. Ya makanya wasu'alu bid'ah. Bertanya tentang ini kamu bid'ah. Nah, akhirnya banyak yang salah paham. Imam Bukhari dituduh sama masyarakat. Si orang kontroversial tadi, orang-orang yang bikin isu orang-orang yang bikin isu salah paham. Dia menyebarkan bahwasanya Imam Bukhari mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, salah paham. Imam Bukhari mengatakan lafzuna bil Quran makhluk, wal Quran kalamullah, wa su'al bid'ah. Orang salah paham, akhirnya berkata bahwasanya Imam Bukhari mengatakan Quran itu makhluk. Orang masyarakat jadi nggak percaya dengan Imam Bukhari karena perkataan itu. Dibuanglah Imam Bukhari. Dikeluarkan Imam Bukhari dari Isfahan. Gak cuma dari situ, gurunya yang tadi mengatakan kepada semua daerah, semua ulama yang ada di dekat Isfahan untuk jangan menerima Imam Bukhari, karena Imam Bukhari mengatakan Quran itu makhluk. Jangan terima. Imam Bukhari pindah ke daerah di dekat Isfahan, nggak diterima sampai keluar Isfahan, Hezteng. Di situ meninggal. Meninggal di situ. Hezteng, Uzbekistan, masalah. Nah, itu adalah cerita di mana ulama, sekelas ulama itu ada iri. Manusia, namanya juga manusia kan. Sekelas ulama yang sudah banyak membaca, banyak sudah tazkiyatun nufus, sudah menjaga hati, sudah segala macam, tetap saja ada rasa-rasa iri dan dengki itu ada. Nah, manusia yang mahalul khata wa nisyan. Nah, itu sama kayak tadlis ini, menggantikan guru dengan guru lain. Nah, oke. Itu cerita sebagai ini aja, tambahan. Tapi sudah selesai kita bahas juga muttafaq. Yang sebelumnya ada fardun muqayyad dengan sikoh, dengan wal fardu ma qayyatahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Nah, itu fardu ada 3, muqayyad dengan 3. Kita juga bahas tentang ilah. Ilah ada bahas. Muttafaq, muftaraq. Mu'talaf, mukhtalaf. Singkatnya. Dan sekarang hari ini kita akan bahas
eh, tiga macam mustalah hadis yang terakhir. Ada baiknya sih kita baca dulu. Kita baca sama-sama lah. Mazun. Sedikit 34, 34. Oke. Siap ya? Coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Abda bihamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa bihi nafsan hadithi indah wa ma'inna wa أولها الصغير وهو ما اتصل إسناده ولم يجوز أو يحل يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرق وقدرات رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما حدث بحسن حصل والضعيف وهو حسن محفوظ وما أضيف للنبي المعروف وما للتابع هو المقبول والمسند المتصل الإسلام من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسبب كل راوي يتصل إسناده للمصطفى والمتصل فسلمت ما على وصل على مثل ما والله أنباني الفتى كذا قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز الاثنين أو ثلاثة مشهور ما بفرما ثلاثة وعن علمك عن سعيد عن كرم ومبهم وفيه راو لا ينسب وكل ما قال رجاله على ولده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من كون وفعل فهو موقوف سكين ومرسل منه صحابي سقط قريب ما رواه فقط يقول ما لم يتصل بحال الإسلام وهو الأوصال والمستقيم بالمستعد وما تقبل السن وعلي الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصح صفه بما به لا يعرف وما يخالف ثقة به المال فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبال راو ما براو قسم وقلب مستدل بمن قسم الفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصير على رواية وما بعلة جمود أو خفاء معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرد إلى غير الفن فالمدرجة في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مجبد عنه حقا منتهي متفق لفظ متفق وضده في مدى كان مختلف 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 الخط فقط وضده مختلف أشبه له والمنكر الفرد به راو ولا تعليل لا يملك تفردا متروكه مواهب به انفرد وأجمع وفيه فهو كرد والكاذب المختلق المصروف على النبي فذلك موضوع وقد أتت الجوهر المكتوم سميتها منظومة البيقوني والثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير البيوت. Kita bahas kemarin ada yang kita lewat tadi, ada mudabaj, ada mudhorib, ada mudrejat. Nama-nama hadis dhaif. Itu yang ada di rawi, yang ada di rawinya, di dobat dan adalah. Kayak mudrejat itu penambahan hadisnya. Mudrejat fil hadis ma'atat. Penambahan kalimat yang bukan dari hadis. Kita itu kasih contoh apa ya? Masih iya, isbabul wudu. Bukan isbab, asbigul wudu. Wailul lil aqab minan nar. Asbigul wudu itu kalimatnya kalimatnya siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah yang mengatakan itu.
Jadi itu hadis mudrajah. Kalau muttarib, hadis yang gak bisa disatukan, ikhtilaf, memiliki perbedaan yang gak bisa disatukan. Contohnya apa? Ingat kan? Contohnya saya kasih pernah gitu di sanad. Ingat perbedaannya di mana? Ini contohnya dengan nama-nama rawi. Jadi nggak masalah. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dengan kalimat an-jaddi. Satu lagi ada Bishr, ada Rawh mengatakan an abihi. Ya, ada dua yang berbeda. Di sanad itu ada dua. Ada yang mengatakan an abihi, ada yang mengatakan an jaddi. Sufyan Ats-Tsauri thiqah, walakin huwa wahid. Dia satu orang aja yang ngomong itu. Tapi yang ini Bishr wa Rawh, ternyata ada lagi yang mengatakan an abihi juga selain dua orang. Ada 4, jadi ini 4, ini 1. Yang satu ahfaziyah, hafazannya itu lebih oke daripada 4 orangnya. Tapi 4 orang itu aktsariyah, li'annahum aktsar min Sufyan Ats-Tsauri. Kita nggak bisa merwajikan dari 2 orang ini. Khalas. Hadza nusammiha bil muttarib. Ini kita namakan muttarib. Gitu. Dalam literasi hadis memang ada yang mengatakan yang dipilih itu hadisnya idza lam yajid asab yanusuha falyakhuttu khata. Dulu untuk meluruskan soft itu dengan tongkat. Kalau nggak ada, coba kamu buat lurus mungkin. Falyakhuttu khata. Oke. Intinya itu ada yang berbeda yang nggak bisa disatukan. Jelas itu terjadi setelah amaliyat hilut ta'rud, yaitu dengan jamu' atau taufiq, nasakh dan mansukh. Nah, kedua step itu sudah tidak boleh lagi, tidak bisa lagi. Maka ketika ditarjih juga nggak bisa. Fahadha ma nusammiha bil ittirab misalnya. Wah, jauh. Perjalanan jauh. Kita belum mulai. Belum masuk dalam pembahasan hari ini. Nunggu ente. Oke. Udah baj. Ketika seorang rawi teman meriwayatkan dari teman lain, ya kan, masih ingat ya? Iftakhir. Dalam nazam ini dibilang wa kullu ma gimana? Wa kullu qarinin gimana? Wa kullu wa marwa kullu qarinin wantakhir ay iftakhir. Berbahagialah, berjayalah, karena antara seorang teman melewatkan dengan teman lain dan teman lain melewatkan dari dia, itu ada namanya husnul khuluq. Nggak ada permusuhan antara kedua ulama besar itu. Misalnya kita ngasih contoh, itu ada siapa? Imam Malik dan Imam Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri, orang yang pertama, salah satu orang pertama kali menulis, mengumpulkan hadis, mengumpulkan kompilasi hadis. Nah, orang pertama kali itu Imam Zuhri. Oke. Kalau dalam sejarah Imam Zuhri dan Imam Malik itu saling meriwayatkan, Ini fi'lan. Ini benar terjadi. Saya nggak cuma ngasih contoh, tapi ini benar terjadi.
Imam Malik dan Imam Zuhri itu sering meriwayatkan, terkadang Zuhri ke Malik, kadang Malik ke Zuhri. Walaupun Imam Zuhri lebih tua daripada Imam Malik, Imam Zuhri meriwayatkan dari Imam Malik. Riwayatul Akabir Anil Asogir, itu namanya Riwayatul Akabir Anil Asogir. Itu banyak terjadi, orang-orang tua banyak yang meriwayatkan dari orang muda. Udah baik, udah motorik, udah mudrojat, udah. Sekarang kita masuk dalam wal munkarul fardu bihi rawin guna ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ini kawannya syaz, sama-sama mukhalafah. Munkar dan syaz itu sama-sama mukhalafah, sama-sama tazalai, sama-sama dia itu berbeda dengan yang lain. Tapi kalau munkar itu yang berbedanya orang dhaif. Kalau syaz sikoh. Nah itu perbedaannya. Keduanya punya kesamaan mukhalafah. Kalau syaz mukhalafatu sikoh liman huwa aula min. Kalau munkar mukhalafatu dhaif liman huwa aula min. Munkar didduhu apa didduhu munkar? Munkar nama antonim atau nama sebaliknya apa? Nahyi munkar, al-amru bi ma'ruf. Lawan yang munkar tuh ma'ruf. Hadisnya Iya, maksudnya itu tauhid juga. Iya. Lawan yang munkar itu ma'ruf. Di hadis juga sama. Maksudnya enggak cuma perkataan yang tadi yang saya sebut. Di hadis juga sama. Kalau misalnya munkar, ada hadis 2, ada 5 hadis misalnya. Yang satu berbeda mengatakan bahwasanya wailul lirra'si minan nar. Celakalah bagi kepala-kepala masuk neraka. Wailul lirra'si minan nar. Yang 4 tadi itu mengatakan wailul lil aqab. Ya, kalimatnya yang benar kan al-aqab. Iya. Selama ini saya bacanya al-aqab. Maksudnya dalam bacaan saya yang beredar itu hadisnya yang aqab. Saya nggak pernah dengar ros. Aqab ini tumit belakang. Jadi itu pembahasan wudu. Kalau wudunya nggak kena air itu makanya Abu Hurairah bilang asbigul wudu, lengkapi wudu kamu. Jadi hadis mudrojat. Oke, yang satu bilang ros, wailul lirroksi minal aqab. Yang satu bilang wailul lil aqab minal nar. Iya. Yang bilang roksun itu misalnya ada Muhammad bin atau Al-A'mash. Sedangkan Al-A'mash itu dhaif. A'mash yukhaliful jami'. Wal A'mash dhaif. Hadza nusammihi bil munkar. Terus yang 4 orang ini namanya ma'ruf. Hadisuhu ma'ruf wa hadza hadisuhu munkar. Ya gitu. Paham ya? Kalau syaz yang yukhalif itu sikoh. Namanya syaz. 1 orang itu. Yang 4 orang itu namanya, saya pernah ngasih tahu nih. Lawannya syaz apa? Syaz. Munkar lawannya ma'ruf. Syaz lawannya Syaz sahih siqah. Syaz siqah. syaz itu lawannya mahfuz, terjaga. Oh ya, iya. Syaz lawannya mahfuz. Jadi syaz itu kalau dibilang
hadza haditsun mahfuz. Amma syaz qalu, misalnya kayak gitu deh. Kalimat-kalimat di hadisnya gitu. Kalau ini kan teori saja. Nanti kalau kalian baca buku lebih kompleks lagi kan. Lebih susah lagi. Complicated lah. Nah, makanya harus paham. Oke, munkar. Dalam nazamnya munkar disebutkan wal munkarul fardu bihi rawin goda. Ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Al fardu sendiri dan yukhalif. Nah, makanya dua poin dalam munkar dan syaz. Tafarrud, mukhalafah. Tafarrud dan mukhalafah. Tafarrud wa mukhalafah. Itu munkar dan nakir, enggak lah. Munkar dan syaz itu dia punya kesamaan ini, tafarrud dan mukhalafah, sendiri dan berbeda. Nah, makanya dikatakan di situ awal munkarul fardu bihi rawil goda. Goda itu asbaha. Ya dia ikhwat asbaha, kana, amsa. Itu goda sama. Ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Masih ingat kita pembahasan al-fardu yang sikoh itu? Wal fardu ma qayyatahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayat. La yahmilu tafarruda di hadis munkar. Nazumnya la yahmilu tafarruda. Kan dibilang munkar itu la yahmilu tafarruda. Tafarruda yang dimaksud apa? Ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Oh, ta'dil. Ada tafarrud yang sikoh. Dia dengan satu orang, tapi hadisnya sikoh. Yang dimaksud at-tafarrud bisikoh. Nah, munkar juga tafarrud. Walakin ta'dilul munkar adalah dan dobut munkar itu nggak sama dengan orang yang tafarrud bisikoh. Nah, itu maksudnya. Sama-sama tafarrud. Oke, tafarrud juga. Tapi yang tafarrud yang dimaksud la yahmilu ai al-munkar la yahmilu tafarruduhu kata tafarrud bisikoh. Munkar itu kata farud sih. tafarudnya nggak sama dengan tafarud orang yang Percaya. sikoh, yang hadisnya sikoh. Kayak misalnya innamal a'malu binniyat. Itu kan gorib itu atau fardun. Hadisnya karena dari semua sahabat 120.000 yang meriwayatkan hadis ini cuma satu, Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ke tabi'in ada 3. Tapi bukan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ke misalnya Yahya bin Sa'id ke Muhammad bin Ibrahim At-Taimi atau Taimi gitu. Dan satu lagi siapa gitu? Berurutan. Dan 3 orang ini tabi'in. Fardun. Walakin hadzal fard makbul. Tapi yang fardun yang munkar ghairu makbul. Kalau fardun la yuqbal, kalau fardun sendiri itu enggak diterima adalah dan dobetnya la yahmilu tafarruda, maka itu dinamakan munkar. Nah, ini matanya nazarnya. Wal munkaru al fardu. Wal munkaru fardu di rawin goda. Ta'dilu
Ini kan nazamnya ini. Ta'diluhu la yahmilu tafarrudan. Ai punya kembali ke siapa? Ta'dilul munkar al-fard. Ta'dil adalah dan dobatnya. Itu enggak seperti adalah dan dobatnya orang yang fardun tapi sikoh. La yastawi. Enggak sama orang yang fardun. Nah, kalau fardun, sikoh dan dobat dan adalahnya itu doif, maka itu namanya munkar. Kalau nggak doif, ya namanya fardu sikoh, mukoyat bisikoh. Terkadang sendiri itu betul, terkadang sendiri itu salah, tergantung. Makanya Ya. nah ini pelajaran hidup juga lah. Terkadang kita mau sendiri karena kita betul, Iya. karena kita betul. Nah itu namanya fardu sikoh, sendiri tapi betul. Tapi dari mana kita tahu itu betul? Dobat dan adalah. Dari mana tahu dobat dan adalah? Ingat gak? Bima yuraful adalah wa dobat. Aneh gak ingat gak? Lupa ya? Ingat gak? Sama Coba sebutin kalau ingat. Ya. Bima yuraful adalah. Yang ini balik Apa? balik Islam itu ya Rasul. Itu mah definisi. Oh, definisi. Definisi itu mah. Tansis. rekomendasi sama Yuraful adalah bitansis, rekomendasi. Itu yang kedua. Syuhroh yang pertama. Wa syuhroh goniyun an bitansis. Kalau sudah syuhroh, kholas. Kita nggak perlu minta rekomendasi. Nah itu. Jadi kita tahu dia adalah itu karena itu. Kalau dobat, bagaimana kita tahu orang itu pintar, orang itu cerdas, orang itu mustaiqiz. Dobat kan mustaiqiz, orang yang peka, bangun, gak gue mughafil, gak lalai, gak malas, gak. Bagaimana kita tahu? Ingat? Bimuqabil hadis. Iya. Muqabalati ahadisuhu, enggak cuma satu hadisnya. Muqabalatil ahadisul ladzi nuridu bahsuhu bil ahadisi thiqat, dengan hadis orang-orang thiqah. In wafaqahum, kalau misalnya hadis orang yang mau kita cari wafaq sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah. Misal dia bilang innamal a'malu binniyat. Orang sikoh berkata innamal a'malu binniyat juga. Semua hadisnya itu sama, maka fahuwa dhabit. Au aktsaruhum in kana aktsarul ahaditsihim muwafiqun lil ahadits thiqat fadhabit. Wa illa fala. Kalau enggak muwafiq, maka dia enggak dhabit. Gitu. Oke ya. Kalau tahu kita itu dobit dan adalah, maka kesendirian kita aman. Kesendirian kita aman. Farduna makbul. Maka sendirian itu aman. Menjadi kembali ke nazom wal fardu maqayatahu bi thiqatin. Tapi kalau kita nggak tahu dan ternyata kita kalau udah nggak tahu itu sama aja doif. Masih ingat gak? Wan anun kan sa'i dan karom wa mubhamun ma fi rawin lam yusam. Dan kita jelaskan di dalam pembahasan mubham itu ada apa? Majhulul ain, majhulul hal, mastur, muhmal. 4 kawan ini satu kategori nama mubham. Kalau muhmal itu namanya Ahmad aja. Ahmad siapa ini? Ribuan nama Ahmad di dunia Islam. Belum yang itu di Arab, belum di Indo, di Malaysia, di Singapura. Belum bala itu. Ahmad. Namanya Ahmad semua.
ulama banyak namanya Ahmad. Nah itu muhmal tuh namanya. Intinya semua itu namanya majhul. Kalau kita nggak tahu orangnya siapa, namanya majhul. Tapi ada istilah lain, ada majhul ain, majhulul hal, mastur, mubham, muhmal. Intinya kalau kita fardun ini nggak tahu siapa dia, kalau udah nggak tahu siapa dia maka masuk dalam kategori dhaif. Kembali ke kaidah kita mencari, kita mengetahui rawi untuk mencari adalah dan dobet. Ketika rawi nggak tahu, maka adalah dan dobetnya juga nggak tahu, maka hadisnya nggak tahu juga, dhaif. Gitu. Nah, itu kaidahnya, jangan sampai lupa. Sama kayak sahabat tadi, kalau udah tahu buat apa? Kayak itu fardun. Nah, munkar itu kalau misalnya sudah tahu orangnya siapa, bukan majhul, dan kita tahu ternyata adalah wadabtuhu dhaif, bahwa yatafarraq, dan dia sendiri khalas, kesendiriannya membahayakan. Bahaya dia kalau sendiri. Harus nyari teman. Biar menjadi hasan li ghairihi. Kan doi. Oke, ini munkar. Paham ya? Sendiri, dan kesendirian itu nggak bisa disamakan dengan orang yang sikoh. Wal munkarul fardu bihi rawin goda tadiluhu la yahmilut tafarruda. Matrukuhu ma wahidun. Sekarang kita matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dhafihi fahuwa karad. Matruk ya mahjur, orang yang ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Banyak sebab. Karena dia tuhmah bil kazib, dituduh berbohong, atau dia kazab fi'lan, dia berbohong tapi di luar hadis. Kalau udah di hadis namanya maudhu. Nah, itu beda lagi. Ntar itu terakhir setelah ini. Nah, jadi dia tuhmah, dituduh berbohong, atau dia memang berbohong fi'lan. Fi'lan maksudnya memang udah terjadi itu, dia berbohong tuh fi'lan namanya. Bahasa Arabnya fi'lan. Sudah terjadi gitu, sudah terjadi, dan dia berbohong kepada orang lain misalnya dalam sebuah cerita, misalnya dia berbohong gitu. Oke. Atau bifasqih, atau dia fasik, melakukan dosa besar. Atau likas rotil khoto ligoflatihi, banyak salah, tanya jawabnya salah mulu, salah. Kasratul khoto polos, matruk, ditinggalkan. Orang-orang yang ditinggalkan, udah kita tinggalkan aja orang gitu. Nah, itu namanya matruk. Wal matruku mawahidun bin farad wa ajma'u. Nah, ajma'u di sini siapa? Siapa yang mengatakan, siapa yang memberi keputusan dia itu matruk? Ulama. Wa ajma'u ay ajma'al ulama. Ajma'al ulama ala dhafihi. Ulama ini sepakat dia ini dhaif. Maka itu matruk. Jadi matruk ini lebih kepada rawinya, kalau munkar ini lebih kepada hadisnya. Hadisuhu munkar. Hadisnya ini munkar. Oke. Ya, matrukuhu ma wahidun bin faradu ajma'u bi dhafihi fa huwa karab. Wa ajma'u li dhafihi ay wa ajma'al ulama li dhafi al-matruk, li dhafi ahadin matruk. Fa huwa karab, dan dia seperti hadis maudhu. Udah ditinggalkan.
tinggalkan. Udah seperti hadis mardud banget lah. Kalau udah kayak gitu udah kholas matruk. Terakhir, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala nabi fadzalikal mawdu'. Nah, kalau berbohongnya sudah kepada Rasulullah, ini kan namanya berbohong. Maksudnya walaupun dia nggak berniat untuk berbohong kepada Rasulullah, tapi ada tujuan-tujuan lain. Entar itu masuk dalam sebab ada tujuan lain, tapi tetap aja secara tidak langsung dia sudah berbohong pada Rasulullah. Dan berbohong pada Rasulullah itu sangat bahaya. Dalam hadis itu dikatakan al-kadzibu alayya laisa kakadzibin alal akhar. Berbohong kepadaku enggak seperti berbohong sama orang lain. Setelah itu hadisnya dikatakan man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berbohong kepadaku terang-terangan atau sengaja muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan neraka. Maka yatabawwa bertempatlah. Tabawa itu bertempatlah. Masuklah ke dalam neraka ini. Fal yatabawwa maq'adahu ay maq'adahu tempat duduk. Maq'adahu minan. Nah itu, makanya sebenarnya hadis maudhu itu laisa hadis. Al maudhu laisa al hadis. Innama summiya bil hadis. Liyatajannab. Biar orang itu menjauh dari ini. Karena ini penisbatan kepada Rasulullah gitu. Nah, nisbahnya kepada Rasulullah itu nggak benar gitu. Itu apa sebabnya? Atau bagaimana kita tahu hadis itu maudhu? Ada dua. Kita tahu hadis itu maudhu itu dengan iqrarur rawi. Satu. Kedua, itu dengan pertama itu dengan iqrarur rawi. Rawi mengatakan sendiri hadis ini maudhu. Nah itu kan gimana Mas Rawi kok bisa? Apa nggak sampai kepada dia edukasi bahwasanya berbohong kepada Rasulullah itu sangat bahaya? Apa gimana nih? Ada ceritanya. Baik ceritanya. Ceritanya salah satu alim ulama, salah satu penasehat wa'az, orang yang sering menasehati lah, orang ustaz atau kiai atau siapa. Ini banyak terjadi nih, orang-orang kiai ini sering membuat hadis-hadis palsu, membuat fadilah dalam surat-surat Al-Quran. Al-Fatihah fadilahnya apa, Al-Baqarah apa, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, sampai akhir An-Nas. Fadilahnya dikasih tahu. Setelah ditanya, kenapa kamu membuat hadis ini? Dari mana hadis ini? Ya hadis ini saya buat sendiri. Maksudnya gimana? Nah, karena saya melihat orang-orang Muslim sudah banyak menjauh dari Al-Quran. Alasannya itu. Itu alasannya. Karena saya melihat orang-orang udah mulai banyak menjauh dari Al-Quran. Orang-orang udah lebih banyak baca Quran misalnya. Enggak. Orang lebih banyak ya pokoknya selain Al-Quran lah. Orang lebih banyak membaca takwilnya orang-orang ahli mimpi daripada Al-Quran. Lebih banyak baca artikel lain, lebih banyak. Maka saya fawadatu hadzal hadis likai
biar mereka itu pada ke Al-Quran, pada baca Al-Quran. Makanya saya kasih tahu, saya buat hadis ini Fadilatul Suwar Al-Quran. Tuh enak banget ya. Pas saya menaruh hadis ini. Anda siapa? Siapa dia, ngasal aja begitu. Nah, ini adalah ikrar rawi. Dia mengatakan sendiri, saya menaruh hadis ini. Untuk hadal hadis. Nah, itu salah satu contoh ikrar rawi. Ikrar, dia menyatakan sendiri, mengatakan sendiri. Ada rokakatul alfaz. Biasanya Rasul itu kan kalimatnya qalla wa dal, sedikit Berbicara. tapi bermakna gitu. Sedikit bermakna. Terus Rasul juga disifati sebagai jami'ul kalim. Orang yang sudah mengumpulkan perkataan-perkataan. Jadi perkataan itu balaghi ya. Perkataan itu penuh dengan puisi, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rasionalitas, rasional, penuh dengan ya gitulah. Maksudnya balaghi ya, alfazuhu Campur. hasan, alfazuhu kuwaisian, misli, alfazuhu kuwaisawi, kuwaisawi hel, alfazuhu hel. Kalimat itu bagus. Ketika ada kalimat yang nggak bagus, maka itu kemungkinan hadis maudhu. Itu bukan dari Rasulullah itu kalau kayak gitu. Mananya bukan rokakatul alfaz. Rokaka itu rusak. Lafaznya itu nggak jelas gitu. Kalimatnya tuh nggak tersusun, kalimatnya tuh jelek. Orang yang biasanya orang-orang yang ya gitu lah. Nah, itu adalah kedua sebab, kedua indikasi atau kedua poin agar kita tahu itu hadis maudhu. Misalnya yang gak jelas nih, kulu berzinjan misal makanlah terong dengan roti. Li'annahu syafi'an lakum fi yaumil qiyamah. Misal. Karena itu akan menjadi syafaat kamu di hari kiamat. Orang tegang semua nanti. Jadinya, nah itu kan rokakatul alfaz, kan gak jelas, gak rasional kayak gitu. Mesti cuma makan terong doang bisa jadi syafaat di hari kiamat. Nggak bisa. Kok gampang banget mendapatkan surga gitu. Nah, itu namanya rokakatul alfaz. Sebab kenapa orang meletakkan hadis? Dimana wadu'un al hadis? Kenapa orang membuat hadis maudhu? Udah ya. Kenapa orang membuat hadis maudhu? Nah, ini sebab. Satu, al-jahalah. Kebodohan. Emang penyakit yang bodoh itu. Jarang baca, jarang, ya gitulah, bodoh lah intinya. Biasanya nih disematkan kepada orang-orang, ada beberapa dikatakan as-sufiyul jahil atau as-solihul jahil. Orang yang soleh tapi bodoh. Orang yang sudah mendapatkan tempat di masyarakat misalnya. Orang yang sudah menjadi dosen misalnya, atau orang sudah menjadi pengajar masyhur, guru masyhur. Ditanya kan misalnya, emang bener nih ini? Bener itu. Dengan Bener aja. Dia nggak tahu hadisnya. Hadisnya gini. Kaza. Gak taunya hadisnya maudhu. Nah, itu namanya jahalah. Itu banyak disematkan kepada as-sufi. Orang-orang sufi kan biasanya untuk mendapatkan kalimat yang feel, mendapatkan feel, mendapatkan zauq, mendapatkan feel,
dia menaruh hadis gitu. Misalnya kalimat-kalimat yang oke banget lah. Misalnya ngebuat kita tuh bener-bener menjadi orang yang baik lah. Tapi dengan kalimat yang bohong. Nah, itu nggak boleh. Nah, sufiul jahil. Orang sufi tapi jahil. Nah, makanya di sini tuh orang-orang tasawuf jauh dari itu. Kalau di beberapa negara ya, misalnya di Indo ada beberapa lah orang-orang tasawuf itu nggak jelas kan, nggak jelas kayak gitu, membuat hadis, sematkan kepada hadis. Lebih baiknya nggak usah mengatakan itu hadis lah. Orang-orang soleh juga banyak. Ini kita tuh nggak cukup soleh, ya harus berilmu. Nggak cukup berilmu, harus soleh juga. Makan keduanya itu kayak mata uang ya, yang nggak boleh dipisah. Oke, pertama ini al-jahalah. Kedua, ittiba'ul hawa. Hawa nafs. Ittiba'ul hawa itu bisa mengikuti karena pengen mencari rezeki. Akhirnya dia mengikuti nafsu dia. Atau dia pengen dilihat oleh pejabat, dilihat oleh ruasa, presiden atau gubernur atau siapalah pemimpin-pemimpin, dia pengen dilihat gitu. Makanya dia membuat hadis. Hawa nafsu. Hawa nafsu didahulukan daripada akhlak. Nah, itu ittiba'ul hawa. Itu banyak terjadi dari zaman dulu udah banyak yang terjadi. Kayak ada cerita seorang raja pernah pada suatu hari itu dia raja ini suka hamam, suka kamar mandi, bukan suka burung ini, burung apa? Merpati. Burung apa? Merpati. Burung merpati. Bukan kamar mandi. Dia suka burung merpati. Suatu saat pas di hadikoh, dia kan punya taman-tamannya, datanglah seorang syekh memuji-muji bahwasanya siapa yang bermain dengan hamam itu akan bagus, misalnya gitu. Dia bilang itu hadis. Nah, ini kamu serius, kata sultan. Iya, serius. Nah, itu ada cerita yang kayak gitu. Cuman saya nggak tahu namanya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Intinya ada cerita itu, dan itu terjadi. Kalau kalian baca kitab-kitab hadis di pembahasan hadis maudhu, itu ada cerita itu. Salah satu yang Nah, itu mencari iktisaban nirruasa, mencari duit dari pemimpin-pemimpin. Kayak gitu ya. cari muka. Jahat kan? Gak bisa lemah namanya. Oke. Ada lagi sebab lain, az-zanadiqah. Atau aduul Islam. Aduul Islam, az-zanadiqah atau adu. Sekarang zanadiqah itu bahasanya sudah melebar. Ada yang mengatakan zanadiqah itu mustasyrik, orientalis, orang yang belajar ilmu agama untuk menjatuhkan. Dulu itu zanadiqah namanya, zindiq. Ya, kayak gerakan zanadiqah itu terjadi ketika Eropa mulai bangkit, mulai belajar ke Islam. Tujuannya menjatuhkan. Salah satu pendekar atau dedengkot atau senior atau legend dari orientalis itu namanya
Karl Brockleman. Ini orang Jerman. Itu senior itu. Itu karyanya keren banget. Mengumpulkan karya-karya Islam di dunia. Keren ya. Siapa yang belum ada yang di zamannya belum ada yang membuat itu. Dia mengumpulkan semua karya Islam yang ada di dunia, dia kumpulkan, dia buat satu buku. Nanti ini sebagai rujukan junior saya. Kalau mau menghancurkan Islam, baca dulu ini. Iya. Orang sama kepikiran sudah ke sana gitu. Maksudnya, ya dia kalau misalnya di Islam dia udah jadi ulama kan, maksudnya. Itu kan karya besar. Namanya Karl Brockleman, orang Jerman. Dan kebanyakan orang misionaris. Biasanya orang-orang mustasab misionaris juga. Misionaris itu orang-orang yang menyebarkan orang Kristen, agama Kristen. Biasanya mustasyrik atau zindik juga misionaris. Mustansir, bahasa Arab. Nama kitabnya Tarikhul Adab Al-Arabi, The History of Arabic Literature, bahasa Inggris. Kalau bahasa nggak tahu gimana. Itulah Fuj kayak gitu lah. Ada itulah ya Jerman kayak gitu. Itu salah satu. Banyak kalau misalnya kalian diusulin pasti banyak mendengar nama-nama Barat. Biasanya di apa namanya? Di kitab syubhat halal hadis atau halal Quran, yang banyak bikin syubhat itu orang-orang mustasyrik. Ini Zanadikon. Ya. Oke, ini adalah sebab kenapa orang meletakkan hadis maudhu. Ada lagi 4. Intisarul madhab. Untuk mendukung kelompoknya. Makanya kalau udah rasis sekarang yang banyak. Apa? Yang banyak di nomor 4 itu. Iya. Dulu, ini hadis maudhu pertama kali sebabnya ini nih. Dulu mulai abad 1 Hijriah. Itu kan mulai ada kelompok-kelompok Islam setelah Nabi meninggal kan. Nabi meninggal mulai pada mulai kacau lah. Mulai ada kepikiran qadar itu terjadi setelah takdir itu terjadi setelah kejadian. Itu namanya kelompok Qadariyah. Qadariyah, orang yang nggak percaya qadar. Percaya, cuman al-amru unuf katanya, dibilang gitu. Sesuatu itu terjadi baru-baru aja. Bukannya sebelumnya nggak tertulis. Jadi Tuhan tahu, ini udah filsafat loh hubungannya. Tuhan tahu kejadian setelah itu terjadi. Itu udah mulai pemikiran kayak gitu. Akhirnya dia membuat hadis untuk menolong perkataan itu, menolong statement itu. Liantasiru hadzal qaul. Dia buat hadis untuk itu. Mu'tazilah juga ada kelompok lagi namanya Mu'tazilah. Ada lagi Khawarij. Ada lagi Jahmiyah, ada lagi Karomiyah. Banyak kelompok ideologi itu banyak. Mereka membuat hadis untuk menolong mazhabnya. Makanya. Tapi hikmahnya, saya pernah cerita ini di awal sejarah hadis. Hikmahnya, ini kalau nggak salah saya menjelaskan ini
di fase ketiga di sejarah ulumul hadis, di fase ketiga setelah Nabi Muhammad, sahabat tabiin, tabiin. Nah, di zaman itu tabiin itu mulai banyak mazhab. Di situ dimulai hadis palsu dibuat. Makanya ulama banyak yang niqobah. Ulama itu banyak mengawasi ulama-ulama yang masih wisudawan tabiin lah. Wisudawan madrasah tabiin. Ya, khrij, dia keluar dari madrasah lulusan. Khrijnya madrasah atau sahabat tabiin itu. Orang Ahlussunnah wal Jamaah membuat banyak pengawasan terhadap hadis. Sampai ada tolak ukurnya, saya pernah bilang. Al-isnadu minad-din. Tahu al-isnad laqala man syaa wa masyaa. Atau isnadu silahul mu'minin, kata Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Yang tadi yang pertama bilangnya itu siapa yang bilang? Muhammad bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak yang bilang itu. Nah, itu jadi tolak ukur. Kenapa dia mengatakan itu? Itu di abad 100 sekian, abad 100 sekian. Enggak sampai 100, belum 100. Kenapa ulama pada bilang kayak gitu? Karena pada waktu itu kejadiannya banyak terjadi kesalahan, banyak terjadi hadis-hadis maudhu, banyak yang membuat hadis maudhu, banyak yang enggak memperhatikan sanad. Nah, akhirnya ulama keluar, membuat lembaga atau yayasan atau apa untuk mengatakan hadis sahih itu kayak gini, hadis yang makbul itu hakaza, hadis makbul hakaza, wal mardud hakaza. Dimulai itu persanadan. Akhirnya timbullah ilmu mustalah hadis. Karena hadis maudhu. Karena banyak yang membuat maudhu. Hikmahnya dari hadis maudhu. Iya, hadis maudhu. Ya, akhirnya mustalah hadis lahir. Oh iya. Kalau misalnya nggak ada yang maudhu gitu, orang-orang masih berjalan sesuai jalannya sahabat dan tabi'in, alas, mafish mustalah hadis. Mafish ilmu mustalah hadis. Kita juga belajar ini. Karena hadis maudhu ini orang-orang yang menaruh hadis, kita jadi belajar. Nah, ini adalah sebab kenapa orang menaruh hadis maudhu. Untuk mengetahuinya juga ini. Misalnya hadis maudhu itu ada la tusayyiduni. Pernah dengar gak? Orang-orang salafin ya biasanya. Orang-orang yang keras. Kita kan biasanya Sayyiduna Muhammad ya. Sayyiduna, Sayyid kita, Tuan kita. Kata orang salafi, jangan kamu bilang itu Tuan. Kenapa? Nabi itu lebih tinggi derajatnya. Udah bilang Nabi aja. Nggak boleh, nggak usah bilang tak bayar, nggak usah bilang Sayyiduna. Katanya. Dalilnya la tusayyiduni, qala Rasulullah la tusayyiduni. Hadisnya palsu itu. Itu kalau ada yang orang salafi bilang gitu, itu bilang hadisnya palsu. Malah bilang gitu. Dia belum baca, dia ngikutin ulang-ulamanya aja. Ikut buta takdir ulama. Itu hadis lah selalahu la tusayyiduni la salah. Ya gitu. Dan gak mungkin kan Rasul juga bilang, ya sebenarnya itu yang mentakzimkan sahabat-sahabatnya, sahabat tapi nggak mungkin kan diri sendiri bilang saya ini Tuhan kalian, nggak mungkin lah. Dia kan tawadul biasa, guru itu kan tawadul biasa. Masa guru takabur itu bilang saya bilang saya roisul jumhuriyah.
Orang yang bilang dia Rais Liburi ya, orang yang bilang dia ketua, orang yang bilang dia hebat ya Pak. Masa saya bilang hebat sendiri? Dan ya itu permasalahan saya gitulah, salah satu poin yang dipermasalahkan oleh orang-orang kaum gurun. Kaum salaf. Oke, itu adalah pembahasan kita terakhir kita di musola hadis. Terakhir al-khitam. Al-khitam itu gimana? Ya gimana? Wal kalimul mukhtalaqul mas'ul ala nabi dari kalmaudu wa qad atat al-jawharil maknun sama itu manzumah iya betul ya. Qad atat al-jawharil maknuni sama itu manzumah al-baiquni. Wa qad atat buku ini seperti jauhar. Jauhar itu perhiasan. Jauharatul maknun, al-maknun al-mahfuz, perhiasan yang dijaga. Jadi sesuatu yang sangat-sangat nafis, sangat berharga. Kalau jauharatul maknun, sama itu manzumatul baiqun. Saya namakan ini dengan manzumah baiquniyah. Waqad atat kal jauharil maknun sama itu manzumatul baiqun. Maknuni sama itu manzumatul baiquni. Apa abjatuha gimana? Fauqas salasin bi arba'in atat aksamuha tammat bi khairin khulqin. Dan ini fauqas salasin bi arba'in atat 34 ya. Fokus salasin Nabi Arab 34 nazom bait aksa muhatamat bi khairil khutamat. Kisem-kisemnya disebut dengan penutupan yang baik. Apa penutupan yang baik? Sholawat. Di sini maksudnya khairul khutimat ay bi sholati ala nabi wa ala alihi wasallam. Hada intahayna min darsil manzumah baiquniyah. Selesai sudah pembahasan manzumah baiquniyah. Silakan yang belum ada yang bolong ya. Kita kan 5 hari ya. 5 hari ada yang, kalau ada yang mau murajaah disediain nggak sama yang Ya. disediain nggak mau ini video Murajaah. dan Ya, Iya ada. penelitian ya. ada rekaman dan video. Bisa diulang-ulang pelajarannya. Gimana sepakatannya? Mau dapat sanad nggak? Saya bacakan sanad saya. Masya Allah. Sipok tuh ya. Ini sanad saya sampai Imam Baiquni. Sanad saya udah dapat udah lama. Riwayatnya udah dapat, tapi diroyahnya masih mengolah-olah. Oh, Riwayatnya itu maksudnya sanadnya itu sudah dapat. Tapi untuk mendapatkan diroyahnya atau ilmunya itu harus dijaga terus. Saya bacakan ya. Intinya kita udah selesai dengan pembahasan Manzumah Baiquniyah ini. Kalian berhak mendapatkan sertifikat ya dari lembaga. Tapi kalau mau sanad harus hafalan nazum. Juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang saya tadi ulang-ulang. Tadi kan kita ulang-ulang. Itu aja pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Faqad ruya an Abdillah ibn Mubarak rahimahullah al-mutawaffa sanamiyah wahid wa thamanin al-isnadu min ad-din walau al-isnad laqala man syaa wa ma syaa. Oke, itu Abdullah bin Mubarak ini. Wal isnadu min khasaisil ummatil Muhammadiyah la yazalul masyayikh ya'tanuna bil isnadi ghayatul i'tina fi tahammulil ilm. Wa in kuntu lastu ahlan an ajaza fadlan an ujiza. Walakin naqusul khatar yadukku wa yunadi bi an na'uda ila talabil isnad. Lidha fa inni ujizu al-akh belum fulan fi qiraati wa dirasatil manzumatil baiquniyah kama darasana wa ajazana maulana. Pertama, saya dapat dua nih. Dulu ini Syekh Hisam Kamil jelas, Hamid Musa Al-Azhari, Anil Musannif. Nah, dia nggak sebutkan sanadnya sampai Musannif. Saya dapat ijazah dari Syekh Hisam. Cuma nih Syekh Hisam nggak sebutkan sampai Musannif. Karena Syekh Hisam ma'ruf mutasahil. Syekh Hisam sangat gampang memberikan sanad, itu namanya mutasahil. Ada yang mutasyadid, ada yang mutasahil, ada yang mutawassit. Iya, boleh. Kalau Syaisam, menurut saya Syaisam itu orang yang mutasahil memberikan sanad. Ya, tapi jelas dia ulama besar, tapi mutasahil. Banyak ulama kayak gitu juga dulu. Oke. Wa Maulana, oke. Ini sanad yang kedua. Maulana Ad-Da'iyatul Islam Ahmad Fauzi Khalifah At-Talhi. Ini orang Libya. Saya dapat sanad kedua dari orang Libya yang tinggal di sini. Bidaran wal Mustafa bil Qahirah. Walahu isnadan. Al-awwal ala yadi Syekh Syarif Muhammad bin Miftah bin Salim Al-Ujail Al-Fayturi fi biladil Anadul, Turki. Bijiwari Sidna Sultan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi dapat ijazahnya di samping masjid Sultan Ayyub Al-Ansari, sahabat di Istanbul. Ya. Nanti kalau kalian ke Istanbul, itu ada masjidnya di sini. Insyaallah. Ya, Istanbul. Anadul, namanya Biladul Anadul. Anadul Turki. An Syaikhihi Ad-Doktor Muhammad Khairul Syi'al bi isnadin lil musannif. Sanad pertama. Sanad kedua, Amathani ala yadil Habib Umar. Habib Umar Muhammad Tahir Hussein Al-Kaf fi biladil Haramain, di Haramain Madinah atau Mekah. Wa huwa qad akhadhaha an Syekh Abdul Aziz bin Harfah Sulaimani alladhi yawiha an Syekhi Syekh Muhammad Amin Murad an Musnidul Asr Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi ngambilnya dari Yasin Al-Fadani, orang Padang yang di Mekah. Tahu nggak sih? Oh ya, Yasin Al-Fadani tahu ya? Oke. Qira'atan wa Sayyid Muhammad Amin Qutbi Al-Hanafi. Salah satu ani Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrasi anil muhaddithul faqih As-Sayyid Ahmad bin Ismail Al-Barzanji Mufti Syafi'iyah bil Madinatil Munawwarah. An abihi an syaikhihi al-alama al-musnid Syekh Salih Al-Fallani Al-Umari an Syekh Syarif Sulaiman Ad-Dara'i an syaikhihi Syekh Hasan Al-Ujaimi atau Al-Ajimi tufiya sanamiyah wahid wa thalathata asyar. Anil Allama Syihabuddin Abil Abbas Ahmad Muhammad Al-Husaini Al-Hamawi Al-Misri Al-Hanafi. Anil Nazim Sayyidi Syekh Umar bin Muhammad bin Fatuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i mutawaffa sanah 1080. Nah, itu sangat saya. Wa usi nafsi wa talib atau wa talibah al-mujaz bi taqwallah wa ayanfa'ana wa yanfa'ha hadal kitabil mubarak wa alla tansana. Oke. Ini yang saya bacakan adalah sanad saya kepada Imam Baiquni. Yang mau dapat ahlan, yang enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah mendapatkan ilmu tadi yang kita kaji. Kalau mau dapat sekarang bisa setoran kalau sudah hafal dan tanya jawab.
bisa di waktu lain juga bisa. Kita sepakatin aja. Alam masalah. Dengan ini kita sudah menyelesaikan manzumah Baiquniyah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mengulang-ulang pelajarannya. Kalian mendapatkan sanad, belum tentu kalian bisa menyampaikan ke orang lain. Kalian harus belajar juga. Terkadang ditulis di sanad itu boleh menijazahkan ke orang lain bisyurut. Nah biasanya gitu. Ada syaratnya. Syaratnya dengan misalnya kalian harus menyelesaikan kitab kaza atau kaza gitu. Kalau saya sendiri, kalian harus selesai membaca Muqaddimah Ibnu Salah. Karena itu adalah buku muadalahnya, standar orang paham mustalah hadis itu sudah baca Muqaddimah Ibnu Salah. Kalau mau lebih oke lagi, baca syarahnya atau mukhtasar. Baca misalnya At-Taqqiqul Ibdah punya Imam Iraqi, atau Fathul Mughis punya Imam Syafi'i, atau Tadribur Rawi punya siapa Tadribur Rawi? Lupa. Orang Mesir, Suyuti, atau punya Imam Suyuti, atau kalian baca Nukhbatul Fikr atau Nuzhatun Nazar syarahnya, baru bisa mengijazahkan ke orang lain. Gitu. Malis. Dapat sanad doang belum. Kalau dapat sanad ya itu riwayat. Kalian harus diriwayat juga. Harus mengulang-ulang pelajaran juga. Biasa itu. Itu yang udah ma'ruf bainana. Oke, dengan begitu kita selesai dan terima kasih atas kehadiran kita dalam pengkajian Manzumah Baiquniyah ini selama 5 hari ini. Jumpa lagi insya Allah kalau ada rezeki. Dan silakan kalau misalnya ada pertanyaan ditanya aja. Hubungan mustalah hadis dan hadis ya, yang lain ma'aruf syana. Anu ma'aruf, anu syana. Saya nggak ahli. Tanya-tanya aja. Kalian sepakat ini gimana? Kalau saya dulu di Darul Wasilah ajar juga Manzumah Baiquniyah. Kebanyakan memang pada pengen dapat sana, makanya pada hafalan dan setoran ke saya. Nah, dan tanya jawab gitu. Ya udah dapat 2 sertifikat dan sana. Terserah kalian lah maunya gimana. Kayaknya sudah pada siap mau setoran kayaknya. Jangan hari ini bebas nggak apa-apa. Oke. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Shalawat asy-syafi'iyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Sallallahu tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti sepakat ambil ijazahnya di lain waktu gitu saja. Yang teman-teman. Bisa.